Gitu, di salah satu sudut pos ronda yang sudah tak lagi difungsikan sesuai tujuannya, dua ibu-ibu tampak duduk sambil menyeruput teh manis dari gelas plastik bening. Sementara itu, di kejauhan, seorang pemuda tampak sedang menyapu halaman depan balai RW. Bu Darmi, kemarin sore aku lihat si Rika itu ya, yang katanya sok sibuk kerja, pulang bawa belanjaan segampreng. Katanya susah, katanya ngirit. Tapi tuh lihat, plastiknya aja merek mahal semua. Itu dia pasti dapat dari om-om. Astaga Tum, kamu tuh kalau ngomong tajam bener. Tapi iya sih, aku juga sempat mikir gitu. Masa iya kerja di konter pulsa bisa belanja sampai segitu banyak? Lagian bajunya sekarang pada ngikutin model anak-anak TikTok. Nah iya, udah gitu. Waktu aku lihat dia di warung Bu Narti, bukan bayar cash, tapi narik duit dari dompet yang tebel banget. Kayak dompet mama DPR. Gak masuk akal kalau itu hasil kerja biasa. Jangan-jangan dia jadi simpenan. Soalnya kemarin ada mobil parkir depan rumahnya, mobil gede tuh, platnya luar kota pula. Ih, aku juga lihat. Kukira tamu. Tapi waktu dia keluar tuh, rambutnya masih acak-acakan, pakai daster bolong, kayak baru bangun. Gak mungkin tamu biasa lah itu. Tuh, kadang aku suka mikir, orang-orang di komplek ini banyak yang munafik ya, depan senyum bakal nyindir. Tapi kita-kita ini yang selalu salahin kalau ngomongin. Halah, biarin aja. Kita mah ngomong fakta, bukan ngarang-ngarang. Lagian, kalau mereka gak mau digosipin, jangan kasih bahan lah. Iya betul, kita tuh kayak wartawan lingkungan, dokumentasi semua kejadian yang ada. Tapi ngomong-ngomong, kamu tau gak sih si Deden, anaknya Bu Rina, katanya sekarang mainan tato segala. Astagfirullah, masa sih? Baru kemarin aku lihat dia bantuin Pak RT benerin sound system. Kirain anak baik-baik, tapi kalau udah mulai ngerusak badan sendiri mah, ya udah susah itu. Katanya sih dia pengen jadi DJ, tapi heran aku, ngapain juga jadi DJ di lingkungan kayak gini? Pesta aja gak pernah ada. Nah itu, dulu waktu dia masih kecil, aku suka bilang ke maknya, suruh masukin ke pesantren aja. Tapi gak digubris, lihat aja sekarang. Langkah kaki terdengar mendekati mereka. Seorang pemuda kurus dengan kaos oblong dan celana training lusuh berhenti tak jauh dari tempat duduk dua ibu-ibu itu. Bu Tutum, Bu Darmi, pagi. Lagi ngobrol apa nih? Ramai bener. Gugun, pagi. Biasa, ngobrol-ngobrol ringan aja. Udah bersih semua tuh depan balai. Udah Bu, tinggal sedikit. Tapi kalau boleh saran, jangan terlalu kenceng ngobrolnya. Terdengar sampai ke lapangan loh. Lah emang kenapa aku kedengeran? Kita juga gak ngomongin yang aneh, cuma cerita-cerita aja kok. Iya Bu, saya ngerti. Cuma ya, kadang orang yang diceritain bisa ngerasain gak enak. Komplek ini kecil, suara bisa muter kemana-mana. Gugun, kamu tuh masih bocah. Belum ngerti gimana hidup bertetangga. Kita ini 20 tahun di sini. Paham betul siapa yang gimana. Saya paham Bu, cuma ya kalau bisa yang baik-baik aja yang disebar, biar adem suasananya. Lah, kamu pikir kita nyebar apa? Kita cuma ngobrol kok. Jangan kayak sok ngajarin deh. Gugun tersenyum tipis, menunduk sedikit dan kembali melangkah jauh. Anak sekarang ya, gampang banget merasa paling bener. Padahal belum ngerti apa-apa. Aku heran deh Tum, si Gugun itu ya, makin gede kok makin baik gaya. Dulu tuh kalau kita tegur cuma nyengir doang. Sekarang sok jadi polisi moral. Iya bener, padahal waktu kecil mah sering ketawa nyolong rambutan di rumah Bu Mardi ya. Tapi sekarang ya mau jadi ustaz keliling. Kayak ngomongnya itu loh, pelan-pelan, sok tenang, tapi nyindirnya tuh halus banget. Aku sampai pengen bilang, Gon, kamu tuh masih bisa disuapin bubur sama makmu. Jangan ngajarin kita yang udah hidup lebih lama dari Jamaker. Bener, tapi aku penasaran juga, apa dia beneran peduli lingkungan ya? Atau jangan-jangan dia tuh lagi cari muka buat nyalon jadi ketua Karang Taruna lagi. Bisa jadi, soalnya kemarin aku lihat dia ngobrol serius sama Pak RW. Mukanya tuh kayak anak yang baru hafal pasal-pasal UUD. Jangan-jangan dia mau bikin aturan baru lagi. Dulu aja sempat heboh kan, waktu dia usul semua warga bikin laporan kebersihan, gagal tuh. Lah ya jelas gagal. Kita kan bukan anak sekolahan. Masa tiap minggu harus foto tong sampah depan rumah? Aneh. Tapi emang dasarnya anak muda sekarang tuh kayak gitu, banyak ide, tapi nggak tahu gimana realitanya. Bu Tum, Bu Darmi, saya denger barusan. Saya nggak mau ribut, tapi saya cuma pengen bilang, saya nggak pernah nyari muka. Lah, kok kamu balik lagi kan? Kirain udah nyampe ujung sana.
Udah Bu, tapi saya lewat sini lagi karena mau ambil keranjang sapu. Gak sengaja denger. Tapi ya udahlah, saya ngerti kok. Gon, kamu tuh jangan terlalu baper. Kita tuh cuma ngobrol, gak ada maksud nyinggung langsung. Iya, kamu tuh kebanyakan mikir. Kita ngomongin kamu juga karena kamu bagian dari warga sini, berarti kita perhatian dong. Saya ngerti Bu, kadang obrolan kayak gitu tuh bisa bikin orang lain gak nyaman. Gak semua orang tahan dijadikan topik. Lah, kalau nggak tahan jangan kasih bahan, Gon. Kita nggak mungkin ngomongin orang yang hidupnya lurus-lurus aja. Iya bener, kalau kamu sendiri gak suka, ya jangan dengerin. Kuping itu bisa dibikin tertutup, hati juga bisa dibikin tebal. Saya nggak masalah jadi bahan Bu, asal yang disebar itu bener. Tapi kadang kalian tuh nambah-nambahin. Lah, siapa yang nambah-nambahin? Kita cuma nyeritain apa yang kita lihat, nggak ada niat ngarang. Emangnya kita wartawan infotainment? Enggak lah, kita cuma ibu-ibu yang kerjanya ngawasin keadaan. Ya udah deh Bu, saya cuma nitip aja, jaga suasana kampung biar tetap tenang. Saya lanjut kerja dulu. Esok harinya, seperti biasa, di pos ronda, dia ibu-ibu penghuni paling awal sudut pagi itu sudah duduk dengan posisi strategis. Tum, kamu bangun jam berapa sih? Aku jam 5 udah nyapu. Tapi kamu mau duduk sini sambil ngopi. Lah, aku tadi nggak bisa tidur gara-gara mimpi Rika dibawa kabur sama sopir ojek online. Astaga Tum, mimpi aja isinya gosip. Tapi lucu juga ya. Cocok sama gaya hidup dia sekarang. Iya, tapi serius deh. Tadi malam aku dengar suara motor lewat jam 12:30. Kayaknya dari arah rumah Rika. Aku juga denger. Terus paginya pintu rumahnya masih ketutup rapat, kayak gak ada kehidupan. Jangan-jangan dia pulang subuh. Bisa jadi kan. Sekarang anak muda kan suka nongkrong sampai ayam batuk. Padahal waktu baru pindah, dia tuh sopan banget. Suka bawa makanan kalau ada arisan. Sekarang udah jarang kelihatan. Iya, makin hari makin berubah. Tapi kita nggak usah cepet-cepet ngecap. Kita observasi aja dulu. Alah Tum, kamu bilangnya observasi. Padahal udah dia siapin semua dugaan di kepala tuh. Ya iyalah, kita kan bukan sembarang penonton. Kita penonton yang kritis. Tak lama, Gogon datang menuju ke balai desa seperti biasa. Pagi Bu Darmi, pagi Bu Tum. Lagi-lagi di pos. Kayak biasa ya. Lah Gon, kamu juga kayak biasa. Pagi-pagi muter keliling bawa sapu. Kamu jangan terlalu rajin. Nanti warga nyuruh kamu jadi mandor beneran loh. Nggak apa-apa Bu, yang penting kamu kita bersih. Tapi saya juga heran, kenapa tiap pagi isinya pasti analisa warga. Lah, daripada kita main kartu terus, nanti dibilang judi. Mending ngobrol. Lagian kita nggak pernah nuduh siapa-siapa kok. Kita cuma nyimpulin dari data di lapangan. Tapi datanya kadang kurang valid Bu, takutnya bisa salah paham. Gon, kamu tuh kayak dosen sih. Tiap hari nguliahin kita. Aku sampai pengen buat catatan kalau kamu ngomong, biar bisa direkap tiap minggu. Saya minta maaf kalau kesannya saya menggurui, tapi saya sayang sama kampung ini. Saya cuma pengen semua warga merasa aman. Ya kita juga sayang Gon, makanya kita jagain. Kalau ada yang mencurigakan, kita nggak bisa diem. Iya, jangan anggap kita tukang sebar isu. Kita tuh penjaga moral versi mama. Oke deh Bu, tapi inget ya, kadang yang kita kira mencurigakan itu cuma orang yang beda ritme aja, bukan berarti salah. Nah tuh, mulai lagi ujangan subuhnya. Kamu tuh cocok buka pengajian gaya bebas. Iya, tinggal dikasih mic sama kopi. Udah deh, jadi acara rutin warga. Gogon tak menanggapi lagi. Ia hanya pergi sambil tersenyum kecil. Esoknya, udara terasa sedikit lebih hangat. Suara burung tak sebaik biasanya. Entah karena cuaca atau karena suasana kampung yang perlahan mulai terasa lebih hening. Tapi di pos ronda, 2 pasang sendal jepit sudah berjajar rapi di bawah bangku bambu. Darmi, kamu tahu nggak? Semalam aku nguping percakapan Ika di telepon. Lah, kamu sekarang kada sambilan jadi intel? Bukan gitu, tapi suaranya kedengeran jelas. Dia duduk di teras, teleponnya keras banget. Terus ngomongin apa tuh? Dia bilang, iya sayang, ntar aku kabarin kalau udah masuk hotel. Astaga Tum, itu udah bukan alasan saringan lagi, itu bukti lapangan. Tapi ya gitu, aku gak bisa lihat siapa yang dijawab. Suaranya pakai earphone. Lah itu mana namanya setengah bukti. Tapi udah cukup buat bikin satu bab gosip. Aku juga gak mau nuduh, tapi kalau tiap minggu ada aja yang aneh dari dia, masa kita gak curiga? Iya, makin disorot, makin banyak muncul. Ini kayak nonton sinetron bersambung. Gogon lewat seperti biasa. Pagi Bu Tum, pagi Bu Darmi. Hari ini topiknya masih Rika juga. Lah, kamu dari mana Gon? Baru datang dan nebak isi obrolan.
Jangan-jangan kamu pasang alat sedap juga? Enggak, saya cuma nebak aja. Soalnya tiap kali saya lewat sini, pasti namanya disebut. Lah Gon, kita bukan ngerumpi buat senang-senang. Kita ini prihatin. Bener, jangan dikira kita nyari-nyari aib. Kita cuma khawatir ada rogan tersesat di jalan. Ya begitulah. Tapi apa udah pasti dia tersesat, Bu? Atau kita aja yang terlalu cepat menilai? Gon, kamu tuh belum ngalamin banyak. Hidup itu ngajarin kita baca-baca tanda-tanda. Iya, orang yang sering keluar malam, suara menjadi telepon, baju makin tipis, itu semua ada polanya tahu. Tapi Bu, kadang orang cuma butuh ruang buat hidup. Kita nggak tahu isi hidupnya sebenarnya. Lah, kalau semua orang minta ruang, siapa yang jagain Norma? Nah itu, kita ini ibarat pagar. Emang kadang bikin orang kesel, tapi kalau nggak ada, rumah bisa kemalingan. Saya paham maksud ibu-ibu, tapi jujur aja, saya suka kasihan sama Bu Rika. Mukanya tuh sekarang sering kelihatan capek, kayak banyak beban gitu. Ya siapa suruh hidupnya penuh rahasia? Orang kalau jujur ya mukanya seger. Bener, kita ini udah tua Gon, tapi insting kita nggak pernah pensiun. Gogon menatap mereka sejenak, lalu pergi dan duduk di anak tangga pos. Ia tak menjawab lagi, hanya menatap rumah jauh di ujung jalan, tempat Bu Rika. Beberapa hari kemudian, di kampung mendadak sedikit lebih ramai dari biasanya. Semalam, Pak Udin, warga paling pendiam di gang belakang, kedapatan ribut besar dengan istrinya. Dan seperti biasa, pagi-pagi, pos ronda sudah jadi ruang redaksi untuk kabar terhangat hari itu. Darmi, kamu denger gak semalam? Pak Udin marah-marah. Lah Tum, bukan cuma denger, aku sampai bangun lah, kirain ada maling. Ternyata suara dia banting pintu. Katanya sih, ketahuan istrinya ketik-ketikan mas sama mantan pacar. Itu yang katanya kerja di luar pulau itu loh. Iya, si Anwar itu kan, yang dulu pas muda suka pamer motor kenceng. Nah iya itu. Aku dengar dari tetangga depan rumah mereka, si Bu Ija. Katanya semalam istrinya Pak Udin sampai nanya saya minta maaf. Aduh, ini baru namanya sinetron dapur rumah tangga. Kalau sampai cerai, bisa ramai satu RT. Tapi aku kasihan juga sama anaknya sih, masih kecil. Dengar orang tuanya ribut. Tapi ya gimana Tum? Kalau benar dia selingkuh, ya emang harus dikasih pelajaran. Udah punya suami, kok masih nyari perhatian luar? Zaman sekarang emang banyak istri-istri kayak gitu, kelihatannya kalem, dalamnya. Gogon lewat di depan mereka. Pagi Bu Darmi, pagi Bu Tum. Lagi bahas apa nih? Lah kamu ini Gon, datangnya pas banget. Baru aja kita ngebuka pasar rumah tangga. Kamu denger juga gak semalam Gon? Ributnya sampai ke ujung gang tuh. Iya, saya denger. Tapi saya langsung masuk kamar. Ya enak dengerin urusan orang. Lah, kita juga gak niat denger. Suara sendiri nyaring, kita cuma nanggepin. Iya, ini bentuk kepedulian sosial Gon. Tapi jangan sampai jadi gibah Bu. Soalnya kalau kita menyebar kabar tanpa tahu kebenarannya bisa jadi dosa. Lah Gon, ini bukan fitnah loh. Beneran ada kejadian. Buktinya situ RT denger. Iya, kita cuma cerita ulang. Lagian, siapa suruh ribut tengah malam? Tapi nggak semua yang benar harus disebar-sebar Bu. Kadang yang kita anggap remeh itu bisa ngelukain orang lain. Gon, kamu ini kayak ceramah sama radio pagi. Tapi ya udahlah, kita paham maksud kamu. Kita cuma ngobrol santai kok, gak ada niat jahat. Tapi kalau udah kejadian kayak gini, susah juga buat diem. Saya ngerti, tapi kalau bisa kita jaga lidah. Kadang lidah lebih tajam daripada pisau. Ya udah Gon, biar aman. Nanti kita ngobrol sambil mulu diem. Tapi hati, tetap analisa. Hihi, bener. Kibat dalam hati, gak dosa kan ya? Gogon hanya bisa menarik nafas. Ia tahu, melawan dua ibu-ibu ini sama saja seperti menantang arus kali yang penuh batu licin. Ia pun pamit pelan. Obrolan terus berlanjut. Darmi, kamu dengar soal kabar Bu Sinta yang katanya beli skincare harga 1 juta? Hah? Serius kamu? Lah wajahnya aja kayak masih amplas jalanan tuh. Kamu ini, tapi iya, aku juga heran. Katanya beli online, langsung 5 botol. Mungkin nyicil muka tuh. 1 botol buat jidat, 1 pipi kanan, 1 pipi kiri, 1 dagu, 1 buat doa aja biar manjur. Jahat banget kamu. Tapi iya sih, dia tuh kayak maksa banget pengen putih. Padahal kita ini kan tinggalnya di kampung ya, bukan di iklan sabun. Tapi emang dasar ya, orang kalau udah ikut-ikutan tren gitu, lupa sama kaca. Tapi katanya juga sekarang dia deket sama Pak RW loh. Nah, yang bener kamu tuh. Aku gak bilang mereka macem-macem loh ya. Tapi tiap rapat RT
Pasti duduk sebelahan. Terus sim-sim sendiri. Pantesan kemarin aku lihat di masa kopor. Padahal bukan hari raya. Ya itu, kode sayang kali, opor Bapak RW. Tum, kadang aku bingung. Bedain, Musinta itu janda mandiri atau janda tak tahu diri. Kamu ini ngomongnya pedes bener. Sore itu, langit mulai gelap, walau matahari belum sepenuhnya tenggelam. Jalan setapak yang mengarah ke rumah Bu Darmi dan Mak Tumi yang mulai sepi. Mereka berdua berjalan berdampingan, masih larut dalam percakapan yang seakan tak pernah habis. Tum, kamu lihat nggak tadi pas si Lilis nyebrang depan masjid? Ya ampun iya, bajunya ketat bener. Padahal yang ngeliat kan bukan cuma anak muda. Masli, gak punya malu, udah anak 2, masih pamerin badan. Pengen jadi seleb kampung kali. Tiap minggu ganti warna rambut. Itu bukan mewarnai tuh, menyiksa rambut. Udah kering kerontang, dipaksain blonde. Iya, kayak ijo di belerapa warna tekstil. Kemarin aku lihat dia belanja di warung sambil video call. Kayaknya kayak lagi syuting sinetron. Dasar Nora, ngerti HP baru dikit langsung nyetel gaya. Si Bunda juga gak kalah loh ternyata. Sekarang dia rajin ke salon, padahal biasanya mah jarang mandi. Jangan-jangan dia lagi deket sama duda kompleks sebelah. Tum, kamu tahu juga ya ternyata. Aku lihat mereka belanja bareng ke pasar minggu lalu tahu. Iya, aku ngikutin kok dari belakang. Mereka beli tomat 2, cabai 3. Romantis banget belanjanya. Dasar jendela lapar perhatian. Tapi kamu tahu nggak, Gogon tuh ya dari tadi kayak nyindir terus. Iya, tadi pas bilang soal dosa, lidah tua, pengenan tawa. Emangnya kita ini dukun apa? Ya iya, kita cuma ngobrol-ngobrol. Masa ngobrol doang dosa? Gogon tuh belum paham rasa jadi ibu. Kibah tuh kan vitamin. Iya, kalau nggak ngomongin orang, paling bisa nyunyutan tahu. Daripada stres, mending kita bahas hidup orang. Bener, hidup sendiri aja berat. Biar enteng, kita bacotin hidup orang. Kamu tuh lucu banget tuh. Tiba-tiba langkah mereka terhenti. Bu Darmi memegang tenggorokannya. Wajahnya berubah tegang. Dar, kok tenggorokan aku gatel ya? Aku juga. Kayak ada yang jalan di lidahku. Darmi, itu bibir kamu. Astagfirullah, Tum, cacing. Ya Allah, cacing keluar dari mulutku juga. Tum, aku gak bisa berhenti, makin banyak yang keluar. Tolong, panas, sakit banget. Ya Allah, tolong. Keduanya mulai batuk keras. Mak Tumium menutup mulutnya. Tapi cacing-cacing tetap keluar, bergelimpangan di dagunya dan menjalar ke leher. Darmi, pandanganku kabur. Tum, kau masih bisa lihat aku? Darmi, sakit banget. Apa ini dosa-dosa kita? Astagfirullah, lidahku. Aku gak kuat. Tubuh mereka akhirnya ambruk di jalanan kampung yang sepi. Cacing masih merayap dari mulut yang membiru. Mata mereka membeku. Dalam pandangan yang tak sempat menyesali sepenuhnya apa yang telah diucapkan.